Salam, selamat pagi anak-anak Fitorikit Gereja Salom. Ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Ya, luar biasa. Kami percaya bahwa semua dalam keadaan baik-baik ya, Om Panjaitan ya. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan senang, semua dalam keadaan gembira. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita apa? Kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Om Panja akan berdoa buat kita. Sikap doanya bagaimana? Ya, lipat tangan, semua tertib, semua duduk dengan manis. Yuk Om Panja, kita berdoa. Mari adik-adik semua di rumah, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, jangan main-main lagi, kita akan mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi ini Engkau sudah kumpul kembali anak-anak kami, adik-adik kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah pimpin 1 minggu lamanya, Engkau sudah memberkati adik-adik kami semua di rumah Tuhan. Biarlah Bapa pada pagi ini kami mau senantiasa memuji Engkau, menyenangkan hati Engkau, terlebih Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Dan kami juga rindu Tuhan untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya Allah memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan, kami rindu untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau senantiasa memuliakan Engkau, kami mau menari bersama Engkau Tuhan. Biarlah semuanya untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh senantiasa memuji Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, siapa yang senang hari ini? Siapa yang senang? Saya mau katakan hati senang. Ya, kita akan mau bernyanyi, menaikkan pujian kita. Hati senang. Iya. Hati senang, ikuti gerakan Om yang ada di depan, oke? Amin. Kita semua akan bersukacita bernyanyi buat Tuhan. Ya, tangannya. Hati senang, hati senang, hati senang. Haleluya. Di dalam Tuhan Lagi, hati senang, hati senang, hati senang. haleluya. Di dalam Tuhan Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Lagi hati senang. hati senang, hati senang, hati senang. Haleluya. Di dalam Tuhan Bersukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sukacita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Ya, ucapkan syukur dalam segala perkara. Amin. Karena anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang bersyukur di dalam segala hal. Amin. Kalau kita anak-anak Tuhan bersyukur di dalam segala hal,
kita harus rajin berdoa. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus berdoa. Seperti Puja dikatakan sekarang, saya senang berdoa. Amin. Saya senang berdoa. Ikuti Om. Saya senang berdoa. Doa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lagi, saya senang. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lagi. Saya senang berdoa. Berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya, kita orang-orang percaya yang selalu bersyukur. Amin. Dan kita selalu senang berdoa ya. Benar, Pencetan. benar, amin. Selain kita bersyukur, senang berdoa. Ya. Dan di dalam setiap doa-doa kita mau berbicara kepada Tuhan, bahkan mengaku kesalahan kita di dalam doa. Ya, itulah anak-anak Tuhan yang sejati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diceritakan kepada setiap kita. Kita harus duduk manis. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena dari firman Tuhan kita mendapatkan sesuatu. Amen. Kita mendapatkan Amen. pengetahuan. Kita mendapatkan hal-hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini Haleluya. bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita angkat pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita naikkan pujian sekarang. Haleluya. Yang mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku
seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami Terima bersyukur kasih, Tuhan Tuhan. Kami Haleluya. bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Pakai kami Tuhan Haleluya. menjadi anak-anak-Mu yang setia, Glory bagimu, anak-anak yang Tuhan. bersyukur, anak-anak Terima yang kasih, rajin Tuhan berdoa, Yesus. anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Bila sebentar kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau yang boleh kuasai hati, Amen. pikiran, dan batin Amen. kami, sehingga kami Tuhan Ya, dapat Bapa. menjadi anak-anak yang Haleluya. tertib, anak-anak yang mau diajar Ya, oleh firman Yesus. Tuhan. Bahwa kami Tuhan mau menjadi anak-anak Haleluya, yang mau Yesus. menghormati Amen. firman Benar, Tuhan. Yesus. Benar. Terima kasih Tuhan. Kami menserahkan Tuhan Tante Gege Ya, yang akan bercerita buat berkati, kami. Yesus. Kau juga Tuhan berkati anak-anak-Mu, Yesus. biar firman Tuhan dapat bertumbuh, Yesus. berbuah di dalam Amen. setiap kehidupan Amen, kami ya Yesus. Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Ya, bahwa Yesus. Allah bersama-sama dengan kami, walaupun secara Yesus. online kami Tuhan ibadah, Benar, Yesus. tapi kami percaya ada Ya, kuasa Yesus. Tuhan, Amen. ada roh Allah Benar, yang bersama-sama dengan kami, sehingga Haleluya. firman Tuhan dapat menjadi Haleluya, firman yang Yesus. hidup Amen. di dalam setiap kehidupan Amen, kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Kami serahkan mulai Ya, awal Yesus. pertengahan dari semua Ya, Yesus. rangkaian daripada ibadah kami, Terima kasih, bahkan Pak. firman Tuhan Amen. ke dalam tangan Amen, kuasa Yesus. Tuhan. Hanya di Terima dalam kasih, Tuhan. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk adik-adik, siapa yang udah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Silahkan duduk yang manis ya. Yuk, Tante mau ngundang teman Tante dulu. Halo semuanya, masih ingat sama Mika nggak? Ya, say hi dulu sama Mika. Nah, hari ini Mika dan adik-adik semua, Tante akan mengajarkan mengenai bagaimana sih caranya berdoa. Udah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Siap Tante. Nah, adik-adik, hari ini tuh biasanya kita lebih sering dengan handphone ya, dengan gadget, baik itu laptop buat adik-adik sekolah online ataupun dengan handphone. Nah, kalau mau telepon opung ya. Kita telepon opung. Halo opung. Lagi apa opung? Oh iya. Iya. Aku juga sehat opung. Opung sehat? Iya. Opung, aku kangen deh. Tut. Ah, tiba-tiba mati. Ternyata pulsanya habis adik-adik. Ya, harus isi pulsa dulu baru bisa telepon opung. Nah, tapi kalau kita mau telepon sama Tuhan Yesus, tidak perlu isi pulsa ya. 24 jam Tuhan Yesus boleh dihubungi ya. Walaupun udah malam
ataupun masih pagi, ataupun udah siang, Tuhan Yesus itu selalu bisa kita hubungi. Bagaimana dengan caranya? Caranya gampang banget. Tuhan Yesus itu dekat. Sedekat doa ya. Doa itu kita bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Tante, gimana sih caranya berdoa itu? Nah, adik-adik, kalau mau tahu caranya berdoa, kita harus meneladani dari Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan yang namanya doa Bapa kami. Nah, adik-adik kalau yang mau tahu apa isi lengkapnya doa Bapa kami, itu kita bisa buka di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Nah, di sini tuh ada 4 poin yang penting adik-adik bisa terapkan itu saat berdoa. Yang pertama itu adalah adik-adik menghormati dan memuji Allah. Kayak gimana tuh Tante maksudnya? Gini loh adik-adik, kalau adik-adik merasa Tuhan itu hebat banget, adik-adik sudah dijaga dari lahir sampai sekarang, Tuhan pelihara, artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, Engkau Allah aku yang setia, ya. Jadi itu merupakan penghormatan, pengagungan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di lagu yang dulu Tante ajarin itu kuat, hebat, dan besar, ya. Engkau maha kuat, Engkau maha hebat, dan maha besar. Itu adalah contoh untuk penghormatan dan memuji nama Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Contoh, Tuhan Yesus, Mika itu ngerasa sedih soalnya Mika itu dijauhin sama temen di sekolah. Emang sih dia tadinya kan suka ngajak Mika main, tapi dia sekarang udah ngajak Mika main. Nah, itu salah satu contoh perasaan ya. Nanti Tuhan Yesus mungkin gak langsung ngejawab, "Hei Mika, udah jangan sedih." Tapi Tuhan Yesus akan memberikan apa? Perasaan yang lega banget ya. Perasaan yang tenang. Mungkin saja temannya Mika itu sedang mengalami punya masalah ya, mungkin dia juga sedang sedih, dan akhirnya mungkin besok-besokan harinya bisa main lagi sama Mika. Atau misalnya adik-adik melihat mungkin ya kakak-kakak ada yang berantem di rumah, terus adik-adik berdoa, "Tuhan Yesus, tolong dong supaya kakak-kakak nggak berantem di rumah. Tuhan Yesus, berikan damai sejahtera buat rumah Mika." Nah, itu juga Tuhan bisa bantu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu selalu mendengarkan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, segala keperluan kita, ya. Asalkan satu kuncinya, yaitu kita harus percaya dan sabar menanti waktunya Tuhan. Tante, kok aku berdoa minta tas baru kok belum dijawab? Adik-adik besok berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, Rio minta tas baru Tuhan yang gambarnya Spider-Man Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terus berdoa ya. Adik-adik Tante mau cerita. Dulu Tante waktu kecil kepingin banget punya dompet Snow White ya. Mungkin adik-adik ada yang tahu Snow White.
Iya, Mika tahu. Nah, si dompet itu warnanya pink, ada gambar Snow White-nya. Nah, tapi tante tuh belum sempat berdoa, baru pingin aja dalam hati, aduh pingin deh punya dompet Snow White. Kan waktu tante masih SD, seumuran adik-adik ya. Oh, udah itu, udah lewat, tante udah lupa. Tiba-tiba papanya tante ngajak tante tuh pergi ke toko, diajak beli hadiah karena tante waktu itu lagi ulang tahun. Nah, dibelikan dompet Snow White yang warna pink. Wah, tante seneng banget. Puji Tuhan ya. Nah, itulah adik-adik, Tuhan itu maha baik dan maha mendengar doa kita. Nah, itu tadi tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Selanjutnya adalah meminta pengampunan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Contoh, ada mungkin teman kita yang mungkin pernah tidak sengaja menyinggung perasaan kita, ataupun misalnya pinjam pulpen, pinjam menggaris, nggak dibalikin, lupa gitu ya. Iya, kayaknya teman Mika juga pernah. Nah, jadi kita harus belajar apa? Mengampuni. Jadi saat kita berdoa nih, pasti kita juga dong punya kesalahan. Contohnya melawan mama, disuruh belajar, nggak mau ah, mau main aja. Nah, kan itu adalah melawan orang tua, kan termasuk dosa. Nah, kita juga meminta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni Mika dong. Tadi Mika kan itu disuruh belajar sama mama, tapinya Mika nggak mau karena Mika masih pengen main. Ampuni ya Mika ya Tuhan, supaya Mika bisa nurut lain kali sama mama. Ampuni ya Tuhan, terima kasih, amin. Nah, saat kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan juga mau mengampuni kita. Tapi kita juga apa syaratnya? Harus mau belajar untuk memaafkan, mengampuni. Gampang enggak? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang sulit ya. Nah, tapi kita minta pertolongan siapa? Tuhan Yesus, minta pertolongan Roh Kudus supaya kita memiliki hati yang mau mengampuni. Jadi kita minta ke Tuhan diampuni, kita juga memberikan pengampunan buat teman kita. Gimana tante? Kalau misalnya temennya nggak minta maaf, ya udah nggak apa-apa, kita mengampuni secara sepihak aja ya. Nah, selanjutnya adalah meminta pertolongan agar tidak berbuat kesalahan. Nah, adik-adik, contohnya waktu Mika kan itu ya mau ulangan, terus ada temen Mika yang ngajakin nyontek, tapi Mika berdoa, Tuhan Yesus tolong biarkan Mika kuat. Mika nggak mau nyontek, Mika udah belajar, Mika mempercaya diri. Tuhan tolong lindungi Mika dari dosa menyontek, amin. Nah gitu ya, itu adalah unsur keempat di dalam doa, yaitu meminta pertolongan supaya dihindarkan dari kesalahan-kesalahan. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah menyatakan apa yang menjadi kerinduan adik-adik. Yang ketiga adalah meminta pengampunan dan kita juga memberikan pengampunan. Yang keempat adalah kita meminta Tuhan untuk menolong kita, menghindarkan kita dari segala kesalahan ataupun dosa. Ya adik-adik, terkadang kita udah tahu nih nyontek itu salah ya. Kalau mencuri uang mama itu salah, walaupun itu uang mama kita sendiri. Kita harus izin kalau perlu ya.
Uang mama ada di warung, ambil 5.000 buat beli ciki. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh. Nah tuh, minta pertolongan sama Tuhan supaya kita dihindarkan dari kesalahan, dari dosa. Begitu ya adik-adik, unsur dari doa Bapa kami. Nah, begitu adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat hafalan. Yuk, buka Alkitabnya. Kita buka Lukas 11 ayat 1. Yuk adik-adik, buka ayat firman-nya di Lukas 11 ayat 1. Ya, tolong Mika bantu Tante membaca firman Tuhan ya. Oke Tante. Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama baca ya. Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Yuk, gampang banget. Kita belajar ayat hafalannya nanti minggu depan di tes ya. Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Oke? Jadi Tante ingetin sekali lagi, ada 4 unsur dalam doa Bapa kami. Yang pertama adalah menghormati dan memuji Allah. Yang kedua adalah menyatakan kebutuhan dan keinginan kita. Yang ketiga adalah meminta ampun dan memberi pengampunan. Yang keempat, yang terakhir adalah meminta pertolongan Tuhan untuk dihindarkan dari kesalahan ataupun dosa. Ya, yuk sama-sama kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tante berdoa biar semua adik-adik lebih lagi mau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Oh iya, Tante mau ingetin kalau di dalam berdoa itu yang terutama adalah kita harus percaya sama Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu, percaya adik-adik akan diberikan sama Tuhan ya. Unsur percaya itu paling penting, jangan ragu-ragu. Masa sih Tuhan mau ngasih tas Spiderman yang aku kepingin itu? Masa sih Tuhan bakal bikin temen aku jadi baik lagi sama aku? Atau mungkin Tuhan bakal memberkati usaha papa mama? Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus sanggup dan mampu menjawab doanya adik-adik ya. Walaupun jawaban doanya tidak selalu apa? Tidak selalu jawabannya itu langsung segera atau sesuai dengan permintaan adik-adik. Bisa tidak, bisa tunggu, bisa ya langsung ya. Nah, saat doa adik-adik tidak dijawab, Tuhan sudah sediakan yang lebih baik ya. Bisa juga tunggu. Tante juga kan gak langsung tuh dapat si dompet Snow White-nya. Tunggu. Bisa juga tidak. Misalnya adik-adik minta dibelikan motor, karena adik-adik kan masih kecil. Jadi belum bisa Tuhan memberikan motor ya. Itu akan membahayakan adik-adik sehingga Tuhan tidak menjawab saat ini. Begitu ya. Tapi percayalah Tuhan Yesus itu selalu bisa dihubungi kapan aja dan di mana aja. Tidak perlu beli pulsa ya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh berdoa dengan cara yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami. Biarlah Tuhan kami lebih lagi bersungguh-sungguh percaya, belajar berdoa untuk segala keperluan dan kebutuhan kami. Ajari kami juga untuk boleh bisa meminta ampun dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya Tuhan Engkau berkati keluarga kami, papa mama dalam pekerjaannya. Tuhan berkati buat kakak-kakak kami, adik-adik kami. Tuhan berkati dalam sekolahnya. Tuhan berkati setiap guru-guru kami yang di sekolah maupun yang di Victory Kids. Tuhan berkati. Tuhan, kalau ada adik-adik Victory Kids yang sedang sakit ataupun keluarganya yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terpuji termulia namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dadah adik-adik.